Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Waspadani dari Fakultas Kesehatan S1 Keperawatan ITSK Supraun Malang. Saya dari Kabupaten Pohuwato. Kali ini kita akan melaksanakan implementasi keperawatan melalui strategi pelaksanaan 1-4 pada pasien risiko bunuh diri. Berikut merupakan strategi pelaksanaan yang pertama. Assalamualaikum Mbak Akma. Saya perawat Dika, saya yang jaga di ruang rawat ini. Saya jenis pagi dari jam 8 sampai jam 12. Boleh saya ngobrol sama Mbak Akma? Mbak Akma perasaannya ini gimana sekarang? Sedih ya Mbak ya? Nah, kalau kita ngobrol, Mbak Akma nggak perlu malu sama saya. Silakan cerita apa aja sama saya, ya? Kenapa Mbak? Mbak apa masalahnya? Saya habis di-PHK. Saya ada liputan. Tidak tahu bagaimana caranya, Mas. Ingin bunuh diri. Jika ada isyarat bunuh diri, amankan benda-benda berbahaya di dalam ruangan Mbak pasien. Akma, kalau lagi ada pikiran ingin bunuh diri gitu, nggak boleh sendirian ya, nggak boleh sering melamun sendiri. Pokoknya kalau tiba-tiba ada pikiran Mbak Akma ingin bunuh diri, ingin mati, cepet cari orang ya. Nggak boleh sendirian, Mbak Akma harus ditemenin pokoknya. Pokoknya nggak boleh sering melamun di kamar. Saya percaya Mbak Akma pasti bisa melalui semua masalah ini, saya yakin. Yes. Coba saya tanya lagi, kalau ada perasaan tiba-tiba ingin bunuh diri, apa yang Mbak Akma lakukan? Yang saya ajarin tadi? Kalau ternyata ramai, Iya, bertemu dengan keluarga yang baik-baik, iya, cuma itu saya sih. iya. Dan satu lagi, nggak boleh sering-sering sendiri. Kalau ada perasaan begitu, cari teman atau pergi ke keluarga, tidak boleh menyendiri. Ya bagus, Mbak. Makasih ya atas waktunya. Nanti ketemu lagi jam 10 ya. Saya mau kesini lagi. Makasih, Mbak Akma. Berikut merupakan strategi pelaksanaan yang kedua. Assalamualaikum Pak. Bapak keluarganya Mbak Akma ya. Iya, saya mau berbincang-bincang ngobrol sama Bapak boleh di sini aja. Terkait dengan Mbak Akma kan ada resiko mau bunuh diri, ceritanya dia mau mati, putus asa. Katanya sih ada masalah, dia banyak hutang, banyak cicilan. Saya cuma mau menyampaikan sama Bapak, jangan sampai ada kata-kata negatif selama Mbak Akma di perawatan ya. Jangan dibiarin sendiri di rumah ya, jangan dibiarin melamun. Bawa Mbak Akma itu di kegiatan-kegiatan positif, olahraga apa aja Pak. Pokoknya jangan dibiarin sendiri di kamar. Dan saya minta tolong lagi, jangan ada benda-benda tajam di rumah, di kamarnya Mbak Akma, jangan ya. Gunting, tali, pisau atau apa itu, atau racun, nanti dikoreksi di kamarnya sampai ada Pak ya. Sudah Pak, paham ya? Ya, paham Bu. Iya, makasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Mari. Ya. Berikut merupakan strategi pelaksanaan yang ketiga. Assalamualaikum Mbak Akma, masih ingat sama saya? Iya, gimana sekarang perasaannya? Agak baikan. Alhamdulillah. Menghilangkan rasa putus asa, ingin bunuh diri atau mati, Mbak Akma harus seringkan berpikir positif. Kira-kira apa nih yang Mbak Akma, kegiatan apa yang positif di dalam kesehariannya Mbak Akma itu apa? Banyak-banyak ingat yang positif kan? Terus kira-kira siapa nih kalau Mbak Akma bunuh diri atau mati, siapa yang paling dirugikan keluarga Mbak Akma? Bisa nggak dijelaskan? Orang tua sama saudara-saudaraku, Sos. Oh iya. Soalnya aku ini tulang punggung keluarga. Jadi kalau aku meninggal, tidak ada lagi yang
joggingnya. Iya, Bagus. Itu bagus banget. Jadi kalau Mbak lagi ada pikiran bunuh diri, nanti berpikir positif, lakukan kegiatan positif, dan ingat-ingat orang yang paling dirugikan. Kasihan orang tua kan. Kalau Mbak Atma sampai bunuh diri, ingin merugikan ya. Iya, sis. Terima kasih Pak Atma. Nanti yang 12 saya kesini lagi ya. Kita bakalan sama-sama membahas gimana caranya mengatasi masalahnya Pak Atma ya. Terima kasih Mbak. Istirahat dulu ya. Iya, sis. Bersama. Berikut merupakan strategi pelaksanaan yang keempat. Assalamualaikum Mbak. Udah jam 12 ya. Hari ini kita mau mendiskusikan gimana caranya menyelesaikan masalahnya Mbak Atma kira-kira ya. Kita diskusikan dulu. Mbak Atma kan banyak utang. Habis di PHK, kira-kira ada nggak jalan keluar yang kira-kira bisa kita ambil kecuali bunuh diri? Kita sudah berdiskusi dengan saudara-saudara. Kebetulan saya punya hewan peliharaan. Nanti itu bakalan dijual untuk melunasi sebagian utang saya. Jadi biar agak sedikit mengurangi beban pikiran. Bicarakan lagi, Sis, apakah bisa untuk menjual kebun keluarga. Cuma untuk pastinya belum tahu, tapi semoga bisa menjadi solusi. Baik, kita list dulu itu rencananya Mbak Atma ya. Semoga kita bisa mengimplementasikan itu atau melaksanakan rencana Mbak Atma nanti untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Atma ya. Tentunya tambah rugi. Makasih Mbak. Iya, Saya permisi dulu ya, istirahat lagi. Iya. Mari, sampai jumpa lain waktu ya.